في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. أيها المسلمون الكرام عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini pada maghrib kita masih bisa merasakan nikmat, terutama nikmat terbesar yaitu nikmat iman, Islam, kemudian kesehatan, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan berbagai macam jenisnya, bentuknya. Dan yang sedang kita lakukan sekarang adalah kewajiban talabul ilmi, mencari ilmu agama. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa setia meniti di atas sunnahnya hingga akhir hayat. Jemaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di hadis arba'in. Sebelum kita memulai hadis yang baru, kita awali dengan murajaah, mengulang kembali sekilas hadis-hadis yang pernah kita bahas, karena di setiap pengulangan di situ ada manfaat bagi kaum mukminin. Ketika diulang, apalagi mengandung faedah, maka sebagai pengingat dan sesuatu yang sangat bermanfaat, berguna, sehingga lebih bisa diamalkan. Dari hadis yang ke-10, kita meraja dari hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ini dalam urutan hadis arba'in ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Sehingga seorang mukmin harus menjaga segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, yang dia konsumsi, dan menjaga segala transaksi yang dia lakukan ketika mencari rezeki, bekerja, supaya memiliki pengaruh yang baik dan positif, karena Allah Subhanahu wa taala Maha baik, thayyib, dan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menerima kecuali dari sesuatu yang baik, dari hasil jerih payah seorang mukmin, seorang muslim yang halal, dan dari makanan yang dia konsumsi seorang mukmin, dia pun halal. Karena apa? Seorang mukmin tidak lepas dalam kehidupannya sehari-hari dari amal saleh, beribadah, berdoa, memohon, meminta, berzikir, tilawah Al-Quran. Maka sudah seharusnya seorang mukmin menjaga dirinya supaya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi penghasilannya dan dari sisi makanan serta minuman yang dia konsumsi, yang dia nikmati. Karena ternyata makanan atau minuman atau bahkan pakaian yang dia kenakan hasil curian misalnya, itu mempengaruhi pada dirinya, terutama ketika dia berdoa, sehingga doanya tidak
dikabulkan disebabkan oleh ada sesuatu yang melekat pada dirinya dan itu tidak baik, entah itu karena zatnya haram atau dihasilkan dari jerih payah yang dilarang atau haram. Dan dalam hadis ini juga ada sebuah faedah yang perlu kita ingatkan kembali, fadilatul ilhah 'ala Allah Ta'ala fin nida. Keutamaan orang yang meminta kepada Allah, terus meminta. Ilhah itu terus menerus, kalau bahasa mudahnya mendesak. Sehingga seseorang ketika berdoa sekali, dua kali belum terwujud, 3 kali, 4 kali, maka lakukanlah terus doa tersebut, panjatkanlah doa tersebut, sampaikanlah, utarakanlah, terutama ketika dalam kesendirian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik lagi di sepertiga akhir malam. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang memohon ampun akan diampuni, siapa yang meminta akan diberikan. Dan terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Karena doa, berdoa adalah ibadah. Sehingga sebenarnya urusan dia ketika berdoa itu bukan sedang menunggu dikabulkan atau tidak, tetapi sebenarnya dia menunggu pahala yang diharapkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena doa itu adalah ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-11 diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang merupakan cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali. Dan beliau merupakan cucu kesayangan Al-Hasan bin Ali ini bin Abi Thalib, merupakan cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sabda Rasul yang beliau hafal ketika masih kecil dan sudah paham betul ya, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan apapun yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Jadi kalau ada dua hal, satunya meragukan, tidak meyakinkan, maka lakukan hal yang kedua. Kalau sudah dirasa yakin dan hatinya, tekadnya kuat, maka lakukan. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Setelah dia yakin betul dengan keputusannya, maka lakukanlah sambil memohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan urusan yang dia yakini tersebut. Hadis yang ke-12 diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Ini hadis sangat populer ya, sekalipun beberapa ulama mengomentari terkait derajat hadis ini. Tapi secara umum, secara maknanya sahih, bahwa seorang muslim yang baik, yang dia mengaku sebagai seorang muslim dan keislamannya dianggap baik, status keislamannya dianggap baik, ketika dalam kehidupannya lebih banyak hal yang bermanfaat dia lakukan, dia ucapkan, daripada perbuatan atau ucapan yang tidak bermanfaat. Karena seorang muslim, seorang mukmin, dia hidup dengan waktu. Dia sangat menjaga waktunya dan menghargai waktunya, sehingga tidak ada celah, tidak ada waktu senggang, kecuali dia isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih ada sebuah ungkapan yang populer ya, mal faraghu illa mafsadatun. Waktu yang kosong tanpa diisi kegiatan positif ya akan muncul kerusakan. Jadi tidak ada waktu kosong, kecuali di situ akan timbul kerusakan jika tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa
Orang-orang Islam itu memiliki level atau tingkatan. Famin humul muhsin wa min humul musib. Ada yang Islamnya baik, ada yang Islamnya buruk. Maksudnya status keislamannya baik, status keislamannya buruk. Yang baik, yang mayoritas kegiatan aktivitasnya diisi dengan kebaikan, hal yang manfaat dan berpahala. Sedangkan sosok muslim yang buruk, yang tidak baik adalah mayoritas atau kebanyakan waktunya diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini sebagai pembeda. Nah, silakan kita yang memiliki hati nurani yang masih sehat akan memilih tentunya hal yang lebih baik dan ingin menjadi sosok muslim yang baik, bukan sosok muslim yang buruk yang melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang ke-13 diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu pembantu Rasulullah SAW. Dia mengatakan, seseorang tidak dikatakan beriman secara sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dirinya ingin dicintai. Maksudnya apa? Dia ingin mendapatkan kebaikan, dia menginginkan saudaranya semuslim, seiman, mendapatkan kebaikan, melakukan kebaikan sebagaimana dirinya juga ingin mendapatkan kebaikan dan melakukan kebaikan. Dan di antara kesempurnaan keimanan seseorang, ketika melihat saudara semuslim atau seiman melakukan kemaksiatan atau pelanggaran, maka dia tidak akan diam saja atau dicueki. Dia akan tegur semampunya, entah itu dengan lisannya, dengan menasihati, atau yang paling lemah adalah dengan mendoakannya atau mengingkarinya kemudian mendoakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ke-14 dan insyaallah kita akan bahas malam ini, insyaallah. Kita baca bareng-bareng. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin al-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan. Maksudnya seorang muslim tidak boleh dibunuh, dihilangkan nyawanya. Dia tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan, artinya seorang muslim itu tidak boleh dibunuh sembarangan. Siapapun, muslim, muslimah sama, memiliki hak yang sama. Tidak boleh seseorang membunuh sesama muslim kecuali karena tiga hal berikut. Ada penyebab seorang muslim dia boleh ditumpahkan darahnya atau dibunuh, tapi tetap ada aturannya yang ketat ya, tidak sembarangan. Ada tiga golongan atau tiga kriteria yang layak untuk ditumpahkan darahnya. Siapa? As-sayyibuz zani, orang yang statusnya menikah atau pernah menikah lantas dia berzina. Ini yang penting nih, dia pernah menikah atau sekarang statusnya menikah, masih punya istri atau masih punya suami, atau statusnya duda atau janda. Itu disebut as-sayyib. As-sayyib itu maksudnya di sini duda atau janda kan.
duda atau janda. Az-zani. Wan nafsu bin nafsi. Wan nafsu bin nafsi. Nyawa dibalas dengan nyawa. Nyawa dibalas dengan nyawa. Afwan, tadinya as-sayyib itu artinya orang yang sudah menikah kemudian pisah atau ditinggal mati oleh pasangannya, janda atau duda. Kata sayyib ini. Itu penjelasan rincinya akan kita bahas insyaallah. Wa nafsu bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Orang yang membunuh balasannya dibunuh juga. Terus yang ketiga, pertama orang yang sudah menikah kemudian berzina. Golongan yang kedua atau kriteria yang kedua yang layak untuk dihukum dengan dibunuh itu orang yang membunuh orang lain. Itu sesama muslim maksudnya. Wa tariqu lidini. Yang ketiga yang dia layak menerima hukuman dibunuh, at-tariqu lidini, yang meninggalkan agamanya atau biasanya disebut murtad. Al-mufariqu lil jamaah. Ini sebagai penjelasan saja. Dia meninggalkan golongan kaum muslimin, jamaah. Meninggalkan al-mufariq. Di sini beberapa ulama menjelaskan al-mufariq lil jamaah itu atf lil bayan. Artinya dia sebagai penjelasan tambahan. Karena ada beberapa kriteria nanti yang akan dijabarkan oleh para ulama. Kan kalau kita taunya murtad itu orang yang muslim kemudian keluar dari Islam. Ternyata banyak beberapa ragamnya, bentuknya. Makanya di sini disebutkan al-mufariqu lil jamaah. Ya, al-mufariq itu yang berpisah, berlepas diri dari jamaah. Jamaah yang kumpulan kaum muslimin yang sudah sepakat misalnya dengan satu pimpinan yang mereka pilih atau mereka baiat, kemudian ada yang sudah mulai tidak setuju. Nah, ini bisa jadi termasuk. Atau yang dimaksud juga, maksudnya dia ada beberapa hukum yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Di antaranya apa? Salat itu sudah disepakati kewajibannya. Kemudian ada yang mengingkari salat, enggak. Dalam Islam tidak ada salat, nanti salatnya. Kita masih di fase Mekah. Nah, ini mufariqul jamaah, apa yang disepakati kaum muslimin dia berpisah. Tapi yang pertama dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kehormatan seorang muslim, ini diantara faedahnya, kehormatan seorang muslim sangat dijunjung tinggi. Kehormatan seorang muslim sangat dijunjung tinggi. Seorang muslim itu terhormat. Siapapun dia, bagaimanapun statusnya, apapun pekerjaannya selama halal, dia muslim, dia terhormat. Dan lebih terhormat daripada non-muslim atau orang kafir yang memiliki jabatan tertinggi sekalipun. Kenapa? Karena dia statusnya sebagai hamba Allah. Dan tidak ada status yang paling mulia di muka bumi ini selain sebagai hamba Allah. Bukan orang yang membangkang atau durhaka kepada Allah, yaitu orang-orang kafir. Dan dari ketiga ini kita mengetahui bahwa syariat Islam itu menjaga 5 hal penting. Ya, insya Allah sebagian mungkin kita sudah tahu ya. Ad-daruriyatul khams, ada 5 hal penting yang sangat dijaga dalam Islam. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafsi, agama itu menjaga, syariat Islam itu menjaga agama seseorang. Hifdzuddin, agamanya harus dijaga. Terus hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Jadi nyawa dalam Islam ini tidak boleh sembarangan. Nyawa dalam Islam itu tidak sembarangan, tidak asal boleh ditumpahkan darahnya. Yang berikutnya, hifdzun nasli atau hifdzul ard, menjaga kehormatan. Jadi dalam Islam itu ada 5 khamsul daruriyat.
yang harus dijaga ini, nomor satu, ini udah kesepakatan ya, nomor satu adalah agama yang harus dijaga. Yang kedua, hifdzun nafs, jiwanya. Dalam Islam, seorang pemeluk Islam atau seorang muslim, mukmin, dia nyawanya terjaga, tidak sembarangan orang bisa menumpahkan darahnya. Yang ketiga, hifdzun nasl atau al-'ird, kehormatannya dijaga. Kehormatannya dijaga atau terjaga. Kemudian hifdzul aqli, akalnya, pemikirannya dijaga. Akalnya dijaga. Kemudian yang terakhir hifdzul mal, hartanya. Agama, jiwa, raga, kehormatan, akalnya, hartanya. Menjaga agama sehingga ada syariat orang yang keluar dari agama Islam, di antara hukumannya adalah dibunuh. Ketika ada yang menjelek-jelekan atau mencaci maki, mencela Rasul, di antaranya hukumannya dibunuh. Pada masa Rasul ada yang mencela, ya sebagian ada yang dibunuh, sebagian ada maslahat sesuai dengan instruksi Rasul. Tapi ini diantaranya kenapa orang murtad harus dibunuh. Ini ada penjelasan nanti ya. Gak asal langsung bunuh ya. Murtad ya, ayo kita ramai-ramai bunuh, bawa pisau, enggak. Itu ada aturannya khusus. Itu. Ada orang murtad dibunuh, mencela agama dibunuh. Ada seorang muslim kok dia sudah faham betul tentang agamanya, dia melecehkan mushaf itu Al-Quran ya, ditaruh di atas WC misalnya, sengaja main-main demi sebuah konten, itu termasuk yang nomor satu. Dia berarti tidak menjaga agama. Nah, ini hukumannya nanti bisa ke arah situ. Terus yang kedua, hifdzun nafs, sehingga disyaratkan adanya qisas. Ada apa? Qisas. Orang yang membunuh, hukumannya dibunuh juga. Orang yang memotong tangan orang lain juga dipotong, itu rinciannya ada dalam fikih, buku-buku fikih. Terus yang ketiga, hifdzun nasl atau al-'ird, menjaga kehormatan, maksudnya adalah kemaluannya. Maka disyariatkanlah nikah. Disyariatkan apa? Nikah, dilarang zina. Dilarang apa? Berzina, supaya terjaga keturunannya dan jelas keturunannya. Itu namanya apa? Menjaga kehormatan atau hifdzun nasli, menjaga keturunan supaya baik. Ada nikah yang sahih, ada namanya masa iddah. Nama apa? Masa iddah ya, mungkin di sebagian santri kalau tidak sebagai pengetahuan. Masa iddah dalam Islam itu, syariat Islam sungguh sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa harus 3 bulan diantaranya? Ada diantara harus 3 bulan dia nunggu, atau bukan 3 bulan, 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Ternyata kalau dia hanya 2 kali masa suci atau masa haid kemudian nikah dengan orang lain, itu masih berisiko bercampur dengan milik orang sebelumnya. Maka sehingga ketika dia tidak mau patuh dengan syarat Islam, dia hanya 2 kali masa haid selesai atau suci, menikah dengan laki-laki yang baru, kemudian lahir anak, dicek DNA-nya, maka akan jelas memiliki 2 jenis DNA. Itu sudah terbukti ya, yang membuktikan orang-orang non-muslim biasanya. Karena apa? Ada seorang non-muslim, orang kafir mengatakan, zaman sekarang kan sudah bisa cek sekali haid itu sudah bersih. Kenapa harus nunggu 3 kali haid? Ternyata enggak. Mereka baru membuktikan bahwa orang wanita, makanya ada sebuah ungkapan, wanita paling bersih dan suci di muka bumi adalah muslimah. Itu tadi, karena ada syariat menunggu 3 kali masa haid selesai atau masa sucinya selesai ketika dia dicerai oleh suaminya pertama. Kemudian yang keempat itu hifdzul aql, menjaga akalnya, pemikirannya dijaga,
sehingga ada syariat larangan minum khamr. Larangan minum khamr. Ketika orang minum khamr sesuai dengan namanya, yatakhammar, tertutup. Akalnya tertutup. Orang yang minum khamr dia biasanya mengigau, maksudnya ngomongnya nggak jelas. Dan dari minum khamr biasanya merembet apa? Berzina, kemudian membunuh. Kerusakan besar dari kejahatan tadi, perilaku dosa tadi. Ummul khaba'ith disebutkan di sini. Ini puncak atau awal mula keburukan itu muncul adalah dari minum khamr. Namun sangat disayangkan sebagian sebagian mungkin yang belum tahu atau masa bodoh, orang sekarang minum khamr biasa saja. Padahal dari khamr itu bisa muncul dua dosa tadi. Pertama, selain dia minum khamr sudah berdosa, nanti ada muncul namanya perzinahan. Yang kedua, pembunuhan. Dan di zaman dulu, ketika orang sudah minum khamr, biasanya dia sembarangan. Bahkan dia tega, namanya sudah tertutup akalnya, dia bisa saja membunuh kerabatnya, membunuh anaknya atau istrinya. Itu dijelaskan beberapa ulama terkait di sini. Ada zaman dulu orang yang minum khamr biasanya langsung melakukan hal-hal yang tidak wajar sampai dia berani membunuh kerabatnya sendiri. Wa tariku lidinihi, tadi yang hifdzul mal, menjaga hartanya, sehingga ada syariat potong tangan bagi seorang pencuri yang sudah mencapai nisab. Menjaga harta, tidak boleh berlaku zalim dalam transaksi jual beli, harus transparan, tidak boleh ada yang menipu atau mengelabui. Banyak syariat yang sangat detail sekali. Kalau kita mau pelajari satu persatu, Masya Allah, kita akan mengatakan Subhanallah, Masya Allah, begitu lengkap, detail sekali. Dari 5 hal yang kami sebutkan tadi: menjaga agama, menjaga nyawa, keturunan atau kehormatan, menjaga akal, dan menjaga harta. Sehingga muncul yang terakhir apa tadi? Syariat hukuman potong tangan bagi seorang pencuri ketika dia hasil curiannya sudah mencapai nisab yang ditentukan oleh syariat Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahmatullah, quwwatu dinil Islam, ini faedah berikutnya. Agama Islam itu kuat, paten. Wa annahu laisa duna tala'ubin, dia bukan agama main-main, dia agama yang serius. Kemudian ada sebuah pertanyaan, kalau tidak boleh menumpah darahkan seorang muslim, lantas siapa yang berhak? Apakah ketika ada orang yang berzina kemudian datang ke seorang ustadz, kiai misalnya, syekh, dia mengaku dia telah berzina, bersumpah dia berzina, apakah langsung diterapkan padanya hukuman rajam karena orang yang sudah menikah atau pernah menikah itu sudah masuk kategori ketika dia berzina dirajam? Ternyata untuk menerapkan hukuman penggal kepala atau menumpahkan darah ini, mayoritas ulama ujung-ujungnya harus seizin siapa? Pemimpin tertinggi di negara, seorang imamul muslimin. Ya kalau di Indonesia ya presidennya. Kalau setuju maka boleh, silakan. Tapi kalau tidak ada izin dari pemimpin tertinggi maka dilarang. Seandainya dibolehkan oleh siapapun yang mau menerapkan hukum ini, maka akan terjadi banyak kerusakan. Kalau di Indonesia kan hanya provinsi Aceh ya kalau nggak salah, hanya Aceh saja yang diberikan wewenang oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan beberapa syariat Islam. Ada di YouTube itu beberapa yang berzina,
yang liwat, itu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang di Aceh itu, dan itu memang sudah diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Ada yang pacaran aja udah ketemu, maksudnya ketahuan langsung ada hukumannya, dicambuk dan segalanya. Tapi yang jelas yang harus kita pegang teguh, tidak boleh seseorang sembarang menerapkan had, sebutannya had, hukuman yang sudah ditentukan dalam Islam. Di antaranya adalah itu tadi cambuk, kemudian penggal kepala atau dikisas ya, dihilangkan nyawanya. Ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali atas izin pemimpin tertinggi, yaitu pemerintah setempat. Setempat itu bukan kabupaten, kecamatan, bukan. Yang paling tinggi secara kesepakatannya. Nah, kaitannya dengan di negara kita ini, Indonesia, itu ada salah satu provinsi, yaitu tadi kita sebutkan apa? Aceh. Di sana ada beberapa syariat Islam diterapkan, maksudnya hukumannya ada beberapa, misalnya dicambuk. Tapi untuk di Indonesia secara keseluruhan ya dengan undang-undang yang berlaku sekarang, sehingga dilarang seorang menerapkan dengan dalil ini harus diterapkan. Ini tadi membunuh, kemudian dia mengaku nggak bisa, walaupun dia minta dicambuk, nggak bisa. Itu harus dikembalikan ke pihak yang berwenang, harus dikembalikan kepada pihak yang berwenang. Oke, di sini ada orang yang